teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Di video kali ini Mr. Hodut mau menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman semua nih. Mr. Hodut udah ngerangkum ya, kira-kira ada sekitar 20 pertanyaan nih teman-teman. Jadi ada yang pertanyaan yang sama, ada pertanyaan yang beda teman-teman. Jadi Mr. Hodut jadi udah dirangkum semuanya. Nah, Mr. Hodut bakal bahas 10 pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan nanti di next video Mr. Hodut bakal lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman. Oke teman-teman, nih tanpa usah basa-basi deh, Mr. Hodut langsung lanjutin ke pertanyaan nomor ke-1 nih. Pertanyaannya bagus nih teman-teman. Cupang masa sekarang apakah sama dengan cupang sawah zaman dahulu? Pada intinya sih cupang masa sekarang itu dimulai dari cupang sawah teman-teman. Jadi cupang zaman sekarang itu merupakan hasil kawin antara cupang sawah A dengan cupang sawah B, yang cupang sawah B dengan cupang sawah C dikawin-kawinin, jadi hasilnya jadi cupang sekarang. Tetapi yang paling mendekati dengan cupang sawah itu adalah cupang plakat, jenis yang plakat teman-teman. Nah itu paling mendekati dengan cupang sawah. Tapi pada intinya semua jenis cupang dimulai dari cupang sawah. Nah itu ya teman-teman ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, dapatkah ikan cupang disatukan dalam akuarium yang sama? Gini teman-teman, jadi ketika cupang itu lahir bertelur pasti di dalam satu ember atau dalam satu wadah akuarium yang sama teman-teman. Nah di situ tuh bisa disatukan hingga besar, asalkan tempatnya, anggap nih sekali bertelur itu 100 telur teman-teman. Nah kita taruh di tempat yang ukurannya anggap 2 meter, 3 meter, disesuaikan dengan jumlah si ikan cupangnya. Nah didiamkan seperti itu hingga dewasa, hingga nanti anggap hingga sampai tua, hingga sampai mati teman-teman. Bisa teman-teman, asalkan jangan dipisah-pisah. Nah kayak yang belakang ini, kalau ini kan udah dipisah-pisah semua nih teman-teman nih. Nah ini kalau disatukan mungkin dia dapat berkelahi ya teman-teman ya. Kalau udah pasti berkelahi ya teman-teman. Tergantung cupang mana yang kuat dan cupang mana yang tidak kuat. Nah itu yang bakal lebih survive, bakal lebih hidup. Jadi pada intinya cupang itu kalau sebelum dipisah-pisah seperti ini masih bisa bersatu teman-teman. Dan Mr. Hodut nanti bakal tunjukin cupang yang Mr. Hodut punya yang belum dipisah-pisah teman-teman. Nah itu sedikit sih, masih ada sekitar 4-5 ekor karena itu jadi bisa karena itu selok teman-teman. Nah pertanyaan berikutnya yang ketiga ya teman-teman ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara membedakan jenis kelamin cupang teman-teman? Nah ini teman-teman bisa cek di video yang ini teman-teman nih. Nah di video yang ini Mr. Hodut udah jelasin cara membedakan jenis kelamin jantan dan betinanya teman-teman. Pada intinya kalau jenis kelamin yang jantan teman-teman, ekor, anal, dan dorsal itu lebih besar daripada yang betina teman-teman. Jadi ukuran itu pasti selalu lebih besar dan lebih mewah. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang jantan itu tidak ada induk telurnya teman-teman. Dan biasanya kempes teman-teman bagian perutnya. Nah kalau yang si betina kebalikannya teman-teman. Nah teman-teman bisa cek di video ini untuk lebih lengkapnya. Oke teman-teman. Nah terus pertanyaan yang keempat ya teman-teman ya, apakah semua jenis ikan cupang dapat ikut kontes? Semua jenis ikan cupang bisa kontes, bisa masuk dalam kelas-kelasnya teman-teman. Contohnya kalau halfmoon, dia bisa masuk ke kelas halfmoon. Dan halfmoon itu ada beberapa kelasnya lagi teman-teman. Ada kelas halfmoon kalau di SMI ya teman-teman ya, halfmoon bebas terang, bebas gelap, terus halfmoon maskot, halfmoon dasar, macam-macam deh teman-teman. Nah teman-teman bisa cek dulu di video yang
tentang SNI ya teman-teman. Nah itu salah satu Halfmoon. Kalau Giant bisa masuk ke kelas Giant, kalau Plakat bisa masuk kelas Plakat, Double Tail bisa masuk kelas Double Tail, Frontail bisa masuk ke kelas Frontail, dan ada apa lagi ya teman-teman? Kalau jenis cupang tuh ada satu lagi lavender, yang bentuknya kayak skop tuh teman-teman. Nah itu bisa masuk ke kelas skop teman-teman. Jadi semua jenis cupang itu bisa masuk ke dalam kontes teman-teman, tergantung kalau disanggap layak nggak layaknya, ya itu tinggal penilaian dari teman-teman. Kalau ikan teman-teman ikan teman-teman itu merasa paling bagus, ya kita konteskin aja teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa beruntung. Nah terus pertanyaan yang kelima ya teman-teman, bagaimana cara melihat ikan cupang yang siap kawin? Kalau Mr. Holdun biasanya melihat ikan cupang yang udah siap kawin itu adalah ketika induk badan telur wanitanya itu, di badannya wanita itu udah membesar ya teman-teman, itu kesatu, dan usia si betinanya itu udah memasuki umur antara 5 bulan ke atas teman-teman, 4,5 bulan sampai 5 bulan ke atas itu udah siap biasanya teman-teman. Dan biasanya itu kalau usia si betinanya itu lebih tua teman-teman, biasanya udah 6 bulan, 7 bulan. Kebanyakan sih kualitas telurnya itu makin bagus ya teman-teman. Jadi si telurnya itu tidak gampang mati teman-teman, tidak gampang nantinya gagal teman-teman. Nanti bisa bakal tunjukin betina yang udah siap untuk dikawin ya teman-teman ya. Nah terus pertanyaan yang ke-6 ya teman-teman ya. Pertanyaan yang ke-6, buih atau gelembung di atas permukaan air, apakah itu tanda akuarium sudah kotor? Jadi gini teman-teman, ini bisa bakal tunjukin salah satunya nanti di bakal dihubungnya. Ini akuarium ini ada buih-buihnya teman-teman, ini buih-buih juga tuh teman-teman banyak. Nah itu tuh pertanda kalau ikan cupang itu nyaman di dalam akuariumnya, dalam soliternya. Jadi itu bukan kotor sebenarnya teman-teman. Itu menandakan bahwa si ikan cupang itu nyaman teman-teman. Ikan cupang itu nggak stres teman-teman. Biasanya kalau stres, kalau sakit atau stres sama sakit teman-teman ya, dia tidak akan berbuih seperti ini teman-teman. Tidak akan berbuih seperti ini, bahkan cenderung murung. Tapi kalau teman-teman si banyak buih juga, bukan nggak ada buih juga, bukan menandakan bahwa si ikan cupang itu sakit teman-teman. Tapi ikan cupang itu mungkin kurang cocok di air itu, atau kurang pas di air itu, mungkin harus diganti airnya atau seperti apa teman-teman biar bisa berbuih. Tapi bukan sakit ya teman-teman, jadi kurang nyaman. Tapi kalau kita tinggal lihat pergerakan si ikan cupangnya, kalau teman-teman kalau ikan cupangnya banyaknya diem murung, biasanya sakit. Tapi kalau nggak gerak banyak, gerakan yang normal, lincah, itu nggak sakit biasanya teman-teman, seperti itu. Nanti misalnya bakal bikinin deh videonya tentang gelembung yang ada di atas teman-teman ya, dan ciri-cirinya supaya si ikan cupang itu sakit nggak sakit seperti apa. Pertanyaan yang ke-7, cara melatih mental ikan cupang agar siap untuk bertanding. Nah ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman, banyak yang bertanya ke bisa dulu pertanyaan ini, cara melatihnya gimana supaya ikan cupang itu bisa cepat mentalnya kuat teman-teman. Jadi nanti Mr. Holdun bakal jelasin di satu video gimana cara melatih mental ikan cupang ya teman-teman. Dan caranya gampang, nggak terlalu ribet teman-teman. Dan ini salah satu yang udah Mr. Holdun ini adalah cara melatih si mentalnya teman-teman. Lagi dilatih oleh sama Mr. Holdun. Nah ini kemungkinan besar bakal ikan profilnya Mr. Holdun yang bakal dipertandingkan di kelas SNI di mana ketika ikan itu siap teman-teman ya. Pertanyaan nomor 8, bedanya cupang liar, cupang hias, dan cupang adu apa ya? Gini, kalau cupang liar itu cupang yang ada di alam ya teman-teman, cupang yang masih hidup di sungai-sungai, yang mungkin di aliran-aliran air, dimanapun dah, itu cupang liar ya teman-teman. Dan itu tuh ada jenisnya juga baru sekarang, wild beta itu tuh salah satu cupang liar itu yang
mulai dilirik sama hobi ikan cupang teman-teman, tapi Mr. Hudut belum punya buat data itu teman-teman. Nah itu yang pertama ikan cupang liar teman-teman. Kalau cupang hias itu seperti ya ini teman-teman, ada half moon, ada plakat, ya HMPK itu termasuk dari cupang hias ya teman-teman. Nah terus kayak giant itu kan termasuk cupang hias. Cupang yang multicolor, yang warna-warni itu tuh termasuk cupang hias. Jadi yang dilihat itu keindahannya. Tapi kalau cupang aduh itu beda teman-teman. Cupang aduh itu ekornya cenderung lebih kecil, analnya cenderung lebih kecil, dorsalnya cenderung lebih kecil. Tapi yang dilatih itu adalah mental dan stamina-nya. Biasanya mereka itu ditaruh di satu plastik yang panjang. Kalau teman-teman pernah lihat di tepung ikan, ketika panjang seperti itu, nah itu salah satu cara untuk melatih stamina-nya si ikan cupang teman-teman. Jadi yang diaduin itu si stamina-nya, kalau stamina-nya dia kuat, ikan cupang itu dia makan beradu terus sampai si ikan cupang lawannya mungkin ada yang mati, mungkin ada yang udah sobek kanan kirinya, ada yang udah berdarah dan seperti apa teman-teman. Tapi kebanyakan sekarang itu jarang sih kontes ikan cupang adu ya teman-teman, karena menurut Mr. Hudut itu kasihan ya dengan melihat cupangnya menjadi seperti itu ya teman-teman. Nah terus pertanyaan yang ke-9 teman-teman, penyakit umum pada ikan cupang apa saja? Nah teman-teman bisa lihat di video yang ini teman-teman, penyakit ikan cupang. Dan itu salah satu penyakit umum yang ada di ikan cupang. Kebanyakan seperti itu. Tapi yang paling sering sekali terjadi penyakit di ikan cupang adalah penyakit yang namanya kuncup teman-teman. Kuncup itu ekor, anal, dorsal itu rapat seperti ini teman-teman. Nanti kalau pas ada ikan cupang yang misalnya kuncup, kakak bisa bakal videoin dan bakal kasih tahu cara mengatasinya ala Mr. Hudut ya teman-teman. Nah kebanyakan itu kuncup teman-teman. Karena kenapa bisa kuncup? Karena si ikan cupang itu satu kedinginan, parameter airnya tidak cocok, kedinginan. Jadi si ikannya kayak teman-teman kalau kedinginan pasti menggigil dan dia merumput gitu teman-teman. Nah sama ikan cupang itu seperti itu, jadi kedinginan. Nah mungkin bisa kedua, apakah si parameter airnya tidak cocok dengan ikan cupangnya. Nah itu penyakit yang sering itu kuncup teman-teman. Tapi ada juga penyakit yang sering juga white spot ya teman-teman. White spot itu karena jamur. Nah karena jadi si ikan cupangnya perubahan suhu dari luar, jadi si ikan cupangnya itu kehilangan lendir, jadi namanya ada jamur-jamurnya itu yang bakal nempel dan bakal menyerang insang. Itu juga sama mematikan teman-teman. Dan Mr. Hudut pernah mengalami kehilangan 5 lubuk sampai 6 lubuk ya teman-teman ikan cupang itu karena white spot, mati karena white spot semua teman-teman. Nah itu nanti kalau ada yang kebetulan ada yang white spot juga, nanti Mr. Hudut bakal ajarin caranya gimana supaya bisa menyelamatkannya supaya bisa nggak mati teman-teman si ikan cupang teman-teman. Jadi penyakit yang sering sih itu antara dua itu teman-teman, antara ikan kuncup atau white spot, biasanya seperti itu. Tapi nggak tertutup kemungkinan ada yang twin root, ada penyakit juga yang namanya pop eyes gitu. Jadi banyak sih teman-teman penyakit yang sering pada umumnya kuncup sama white spot, biasanya kebanyakan seperti itu teman-teman. Pertanyaan yang ke-10. Nah ini dari sesi yang pertama akhirnya yang terakhir pertanyaannya. Perlukah mengganti air ikan cupang setiap hari? Kalau menurut Mr. Hudut, gini teman-teman. Kalau teman-teman mengejar yang namanya size, mengejar yang namanya ukurannya supaya cepat besar, supaya masuk ke size dari ikan cupang itu pertumbuhannya dari under baby ke baby itu sesuatu yang namanya reguler. Nah kalau teman-teman mengejar di size reguler, boleh dicuci setiap hari, jadi dikuras setiap hari ya, asalkan keburu ya teman-teman cucinya ya. Kalau menurut sih mayoritas di 3 hari sekali teman-teman dicuci, tapi nggak terjadi masalah untuk setiap hari dikuras, bahkan ukurannya tuh nanti jadi besar. Tapi itu untuk perangkat dan half moon dan cetek biasanya untuk 3 hari sekali ya teman-teman. Tapi kalau untuk giant, kalau Mr. Hudutnya alanya Mr. Hudut teman-teman supaya cepat
Karena kan jayan itu bisa dikontesin ketika BO-nya udah 5 cm. BO itu panjang badannya teman-teman ya. Di luar ekor dan anal dan dorsal ya teman-teman, itu panjangnya harus 5 cm badannya doang teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman kalau giantnya Mr. Odot pasti selalu dikuras terus supaya ngejar size badannya jadi 5, nanti ekornya baru ngulur teman-teman. Itu teman-teman. Jadi nggak jadi masalah. Tapi pengurasan itu juga harus dilihat ikannya teman-teman. Apakah ikannya cocok atau enggak cocok dikuras setiap hari teman-teman. Jadi ada sebagian ikan yang kalau dikuras setiap hari maka warnanya jadi pucat teman-teman. Jadi dianya kayak ikan yang sakit teman-teman, linglung, dia diem di atas, bengong di atas. Nah itu tidak cocok untuk dikuras setiap hari. Jadi teman-teman juga harus bisa lihat karakternya ikan teman-teman. Kalau karakternya ikan dikuras setiap hari bengong, ya jangan dikuras setiap hari. Jadi maksimalkan ya mungkin 3 hari sampai 1 minggu sekali ya teman-teman, seperti itu. Nah ini 10 pertanyaan dari yang pertama dari teman-teman semua. Mr. Huruf terjawab. Nah semoga jawaban Mr. Huruf dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, Mr. Huruf pada tanggal 20 terus sudah lihat kalendernya teman-teman ya. Pada tanggal 25 dan 26 September, Mr. Huruf akan mengadakan kembali kontes teman-teman. Nah nanti teman-teman semua teman-teman bakal diundang dan brosurnya sedang dalam proses pembuatan teman-teman ya. Nanti Mr. Huruf bakal tayangkan di vlog-vlog berikutnya, di video berikutnya, supaya teman-teman ingat teman-teman. Dan tanggal 25-26 akan jadi kontes Mr. Huruf yang ketiga teman-teman. Jadi teman-teman semua yang ada di mana, di Jawa, di luar Jawa, silakan nanti bakal ada handler-handlernya semua, bakal ada panitia yang membantu ikan cupang teman-teman supaya bisa bertanding. Jadi ayo tunjukkanlah ikan cupang teman-teman. Kalau ikan cupang teman-teman itu bintang di antara semua bintang di kelas ikan cupang teman-teman. Oke teman-teman, ya udah teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan di atas bisa dijawab dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, di comment, and di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di follow juga IG-nya Mr. Huruf, Odot Beta teman-teman ya. Dadah teman-teman.